Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tardiansyah. Saya dari kelas 10B. Nomor absensi saya itu nomor 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisa rencana perlindungan hutan. Analisa rencana perlindungan hutan. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, perlu adanya rencana yang tersusun secara sistematis. Di antaranya meliputi 1. Penyusunan rencana kerja. 2. Klasifikasi rencana kerja. 3. Jenis rencana kerja. 4. Penyediaan sumber daya manusia. Yang kelima, penyediaan kebutuhan keterampilan. Dan yang keenam, penyediaan kebutuhan perlengkapan. Kita mulai dari penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja, perlindungan dan pengamanan hutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, mengumpulkan informasi dan bahan, mengelola data untuk menyusun rencana kerja, membuat rencana kerja, mempresentasikan konsep rencana kerja, dan menyempurnaan konsep. Lalu yang kedua, klasifikasi rencana kerja. Rencana kerja perlu diklasifikasi sebagai acuan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana kerja tahunan, rencana kerja semester, rencana kegiatan. Lalu yang ketiga, jenis rencana kerja. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 55 Kepemerintahan 2003 tahun 2 Juli 2003 tentang jabatan fungsional, polisi, kehutanan, dan angkatan kreditia. Penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang harus dibuat oleh polisi kehutanan adalah yang A. Rencana kerja penanggulangan kebakaran hutan. B. Rencana kerja penanggulangan pencurian hasil hutan. C. Rencana penanggulangan perambahan hutan. Dan yang D. Rencana penanggulangan hama dan penyakit. Yang keempat, penyediaan sumber daya manusia. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 18 Agustus 1998, jumlah kebutuhan tenaga untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan diuraikan sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tenaga satuan tugas operasional Polhut yang berkedudukan di Dinas Kehutanan Kabupaten, Kota, Balai Tanam, Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam diperlukan personil polisi hutan paling sedikit berjumlah 35 orang. B. Untuk memenuhi unit operasional Polhut yang berkedudukan di Resort Pemakaman Hutan, subseksi wilayah seksi, wilayah Balai Taman Nasional atau Balai KSDA, diperlukan polisi hutan berjumlah minimal 11 orang. Lalu yang kelima, penyediaan kebutuhan keterampilan, yaitu A. Keterampilan perorangan, B. Keterampilan beregu, C. Keterampilan teknis, D. Keterampilan sosial. Lalu penyediaan yang keenam, penyediaan kebutuhan perlengkapan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 597 tanggal 18 Agustus 1998, standar peralatan minimal dalam organisasi polisi kehutanan adalah sebagai berikut. A. Pada tingkat satuan tugas. B. Pada tingkat unit Polhut. Sedangkan perlengkapan standar Polhut perorangan telah diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan rincian sebagai berikut. A. Pakaian seragam. Dan B. Perencanaan kebutuhan fasilitas perumahan dan kantor dalam rangka mendukung kecepatan operasi dan sikap kebersamaan Polhut. Diperlukan adanya perumahan dan kantor bagi Polhut tenaga ketentuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila suara saya kurang keras karena disebabkan oleh habisnya suara saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.